Oke, kita lanjutkan ke pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Mirip dengan di persamaan nilai mutlak, di pertidaksamaan ini juga membahas tentang tiga bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya, kalian harus mengerti dulu tentang pertidaksamaan. Ya, silahkan nanti dicari videonya tentang pertidaksamaan untuk yang belum mengerti. Jadi, secara singkatnya gini ya, kalau dia dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Itu saja sih yang penting, sisanya sama dengan di persamaan. Misalkan gini, minus 2x lebih dari 4 gitu ya. Minus 2x lebih dari 4. Nah, ini kan menghilangkan minus 2-nya, ini kan dibagi dengan min 2 kan. Ini kan seolah-olah seperti dibagi min 2, ini juga dibagi min 2. Nah, karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Maka ini menjadi, ini kan dicoret sehingga X awalnya lebih dari menjadi kurang dari minus 2. 4 bagi min 2, min 2. Itu kalau dibagi bilangan negatif. Kalau dibagi dengan bilangan, kalau dikali dengan bilangan positif, misalkan X per min 2 lebih dari 4, maka ini kan dikali dengan minus 2 kan, minus 2, ini juga dikali dengan minus 2. Nah, karena dikali dengan minus, dengan dikali negatif, maka tanda pertidaksama berubah. Ini dicoret, jadinya X awalnya lebih dari menjadi kurang dari minus 8 gitu ya. Ingat ya, dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ke pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk yang pertama, AX tambah B, nilai mutlak AX tambah B lebih dari atau kurang dari, ini tanda pertidaksamaan C. Ya, ini tanda pertidaksamaan, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Kita langsung saja ke contoh soal ini, pakai cara definisi. Pakai definisi, menggunakan cara definisi ya. Soalnya nilai mutlak dari 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, misalkan kayak gini, kita menggunakan cara definisi, berarti kita gunakan definisinya dulu ya. Pertama, nilai mutlak 2x tambah 3. Nilai mutlak 2x tambah 3 ini kan definisinya 2x tambah 3 ketika x lebih dari sama dengan min 3 per 2. Di sini minus 2x minus 3 ketika x kurang dari min 3 per 2. Oke, sekarang kita bagi 2 saat ini. Saat x lebih dari sama dengan min 3 per 2. Nah, kita tuliskan dulu soalnya. Nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, karena saat x lebih dari sama dengan min 3 per 2, x lebih dari sama dengan min 3 per 2, nilai mutlak ini 2x tambah 3 diganti dengan ini, gitu ya. Jadi saat ini diganti dengan ini. Kalau saat x kurang dari, berarti nilai mutlaknya diganti sama yang ini. Gitu ya, sesuaikan. Sehingga ini ganti dengan 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 5. 2x lebih dari sama dengan 2, sehingga x lebih dari sama dengan 2 bagi 2, 1. Sekarang kita gabung yang ini dan yang ini, kita iriskan ya, syaratnya dan hasilnya kita iriskan. Kalau tidak beririsan berarti tidak ada penyelesaian. Oke, di sini min 3 per 2 bulatan penuh, di sini juga 1, kemudian ini lebih dari ke kanan, 1, x lebih dari juga ke kanan, sehingga irisannya yang ini. Sehingga untuk di sini itu adalah x lebih dari sama dengan 1. Oke, udah dapat satu jawaban. Sekarang kita cek lagi satu. Saat x kurang dari min 3 per 2. Kita tuliskan dulu soalnya, 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 5. Saat x kurang dari min 3 per 2, berarti nilai mutlaknya diganti dengan min 2x min 3, gitu ya. Minus 2x minus 3 lebih dari sama dengan 5.
minus 2x lebih dari sama dengan 8. Nah, sekarang kan ini min 2, berarti dibagi dengan negatif 2. Berarti x karena dibagi negatif, tandanya ini berubah. Lebih dari jadi kurang dari, minus 4. 8 bagi minus 2 ya. Udah, sekarang iriskan lagi satu. Ini syaratnya sama hasilnya. Kita jadikan satu di sini. Minus 4, di sini minus 3/2. Minus 3/2-nya bolong ke kiri. Kemudian ini minus 4-nya ke kiri juga karena kurang dari ya. Kurang dari ke kiri. Oke, irisannya berarti yang ini. Sehingga di sini x-nya kurang dari sama dengan min 4. Oke, dapat dua jawaban. Ini dan ini sekarang kita gabung. Oke, ini dan ini sekarang kita gabung. Sehingga ini kan nggak ada irisannya kan, lebih dari 1. Ini kurang dari min 4. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya, x kurang dari sama dengan min 4 atau x lebih dari sama dengan 1. Gitu aja ya. Isi kata atau aja karena digabung dan nggak ada irisannya. Dah. Oke, bisa ya. Untuk yang lebih dari. Sekarang kita cek yang kurang dari. Soal yang sama, coba kita pakai yang kurang dari. 2x, ini mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5. Oke, itu soalnya. Sekarang pakai definisinya sama ya. Jadi Pak nggak tuliskan definisinya, kita langsung saja ke gini, ke sini. Oke, pertama saat x lebih dari sama dengan min 3/2. Oke, sama caranya ya. Nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5 berarti saat lebih dari, berarti diganti nilai mutlaknya dengan 2x tambah 3. 2x tambah 3 kurang dari 5. Kemudian 2x lebih kurang dari 2, sehingga x kurang dari 1. Sekarang irisin lagi. Irisin antara ini dan ini. Min 3/2 ke kanan, karena lebih dari. Kemudian ini penuh. Ini satunya bolong, 1 ke kiri, karena kurang dari. Oke, irisannya yang ini. Oke, sekarang lagi satu saat kurang dari. Saat x kurang dari min 3/2. Nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5. Oke, saat kurang dari berarti nilai mutlaknya diganti dengan min 2x min 3. Sehingga di sini menjadi min 2x min 3 kurang dari 5. Min 2x kurang dari 8. Bagi min 2 ya, berarti x lebih dari min 4. Oke, 8 bagi min 2. Sekarang irisin lagi. Ini sama ini. Kita iriskan min 3/2, min 4 bolong, min 4 lebih dari ke kanan, kemudian min 3/2 bolong, min 3/2 kurang dari ke kiri. Berarti yang ini. Oke, sekarang kita gabung. Ini dan ini kita gabung ya. Jadi 1, kalau kita bikin garis bilangan, min 4 bolong sampai min 3/2. Itu untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini min 3/2 penuh, berarti bolong sama penuh, menang yang penuh ya kalau irisan, kalau digabung. Kemudian di sini bolong 1. Oke. Jadi kalau digabung min 4 sampai 1, sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 4 kurang dari x kurang dari 1. Oke, ini cara menggunakan definisi. Nanti ada dua kemungkinan ya. Saat lebih dari sama kurang dari ya. Nanti himpunan penyelesaian ada 2. Saat dia lebih dari pasti ada kata atau. Kalau dia kurang dari pasti cuma 1 tapi antara dia. Oke. Sehingga di sini bisa kita bikin rumus. Jadi cara yang kedua itu dengan rumus. Oke. Rumusnya bagaimana? Jadi AX tambah B lebih dari C. Nah, lebih dari atau lebih dari sama dengan ya. Maka kalau dia lebih dari, ada dua jawaban saat ini ya, soalnya kan saat dia lebih dari, maka jawabannya gini, ada kata atau. Maka di sini juga gitu.
AX tambah B kurang dari min C atau AX tambah B lebih dari C. Gitu ya. Ingat ya. Min C-nya kurang dari, kemudian lebih dari C. Sama saja. Yang ini sama dengan yang ini tanpa mutlak. Sementara yang ini isi negatif, tandanya ada di kurang dari. Oke. Kemudian saat kurang dari sekarang. AX tambah B kurang dari C. Maka himpunan penyelesaian cuma satu ya. Min C kurang dari AX tambah B kurang dari C. Ya, ini rumusnya ada dua. Saat lebih dari sama saat kurang dari. Oke. Jadi saat lebih dari pakai rumus ini, saat kurang dari pakai rumus ini. Kalau dia isi sama dengan, maka di sini juga isi sama dengan. Oke, sekarang kita ke soalnya, penerapan rumusnya bagaimana. Nanti kalian bandingkan dengan cara definisi seperti tadi. Mana yang lebih simple atau yang mana yang lebih gampang dipakai ya. Sekarang kita ke penerapannya. Kita ke soal yang sama. Nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 5. Oke, sekarang kita menggunakan rumus ini ya. Rumus kalau dia lebih dari berarti ada 2. Oke, berarti di sini ada 2. 2x tambah 3 kurang dari sama dengan min 5. Ini ya, ingat kurang dari min 5. Karena dia sama dengan soalnya, maka di sini juga sama dengan. Atau 2x tambah 3 lebih dari 5, lebih dari C. Sama persis ya. Kemudian di sini tinggal diselesaikan, masing-masing diselesaikan, selesai dah. Jadinya 2x kurang dari sama dengan min 8, 3-nya pindah, habis itu x kurang dari sama dengan min 4. Kemudian di sini 2x lebih dari 2, kemudian x lebih dari, sama dengan ya, 1. Udah saya tahu. Sehingga HP-nya x kurang dari sama dengan min 4 atau x lebih dari sama dengan 1. Udah selesai gini aja. Sama ya dengan yang ini. Ini jawabannya juga gitu yang tadi. Soalnya juga kalau pakai rumus yang ini hasilnya ini. Oke, simple, sederhana. Sekarang bagaimana yang kurang dari? Oke, soalnya sama dengan yang tadi. Nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5 tanpa sama dengan, coba ya. Sehingga kalau dia kurang dari, ingat min C sampai C. Di sini AX tambah B tanpa mutlak. 2x tambah 3 bikin seperti ini, kurang dari. Di sini min 5, di sini 5. Min C, C. Kemudian kita selesaikan dulu 3-nya nih. Biar hilang 3, maka kedua ruas dikurangi 3. Min 5 kurang 3 kurang dari 2x tambah 3 kurang 3 kurang dari 5 kurang 3. Semuanya dikurangi dengan 3 ya. Di sini ada 3. Oke, min 5 kurang 3 itu adalah min 8 kurang dari min 3 kurang 3 kan habis, tinggal 2x saja. Ini 5 kurang 3 2. Sekarang biar ada x saja di dalamnya, berarti ini dibagi 2. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Min 8 bagi 2 itu min 4 kurang dari x kurang dari 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Kalau yang tadi dapatnya juga sama ya. Kalau yang tadi ini min 4 sampai 1. Di sini juga min 4 sampai 1. Jadi boleh kalian menggunakan rumusnya atau menggunakan definisi seperti yang tadi. Oke. Itu cara rumus. Sekarang cara sifat x nilai mutlak menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Oke, sekarang menggunakan cara ini. Oke, soalnya sama, kita gunakan cara yang berbeda. Nilai mutlak 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 5. Oke, nilai mutlak x menjadi akar x kuadrat. Maka ini juga dirubah menjadi bentuknya seperti ini.
Ingat di sini X mesti X, berarti di sini akar dari 2X tambah 3 kuadrat. Lebih dari sama dengan 5. Gitu ya. Sekarang untuk menghilangkan akarnya kita kuadratin kedua ruas. Kuadratin kedua ruas sehingga ini hilang. Gitu ya, akarnya hilang. Menjadi 2X tambah 3 kuadrat lebih dari sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadratnya jangan dirubah jadi 25, walaupun benar, tapi itu akan memperpanjang penyelesaian. Sekarang kita pindah aja ke ruas kiri, 2X tambah 3 kuadrat kurang 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sorry, di sini 0. Caranya mirip ya dengan di persamaan. Kalau kalian ngerti di persamaan, di sini gampang juga ya. Sehingga ini jadinya 2X tambah 3 tambah 5. Di sini 2X tambah 3 kurang 5. Lebih dari sama dengan 0. Kan gitu ya, di menggunakan rumus A kuadrat kurang B kuadrat, kan jadinya A tambah B kali A kurang B. Oke, kita selesaikan di sini 2X tambah 8 kali 2X kurang 2. Lebih dari sama dengan 0. Sehingga 2X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan min 4. 2X min 2 sama dengan 0. Di X sama dengan 1. Ini namanya pembuat 0 ya. Nanti kalau kalian belum mengerti tentang ini, silahkan tentang pembuat nolnya ini, cari di video pertidaksamaan ya, nanti Pak bahas di sana. Sekarang termasuk juga di uji garis bilangan yang sekarang kita bahas. Di sini ada min 4 penuh karena ada sama dengan, di sini juga 1. Di sini ada 3 daerah, 1, 2, 3. Kita pilih salah satu, misalkan daerah yang ada di sini. Lebih dari 1, misalkan berapa? Lebih dari 1, misalkan ambil 5. Masukkan ke yang terakhir. Tandanya anggap nggak ada dulu. Oke, tandanya anggap nggak ada. Sehingga di sini 5, ambil 5 ya. 2 kali 5, 10. 10 tambah 8, 18. Berarti positif. 2 kali 5, 10. Kurang 2, positif. 8 kan positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Maka tandanya ini adalah positif. Nanti selang-seling ya. Di sini negatif, di sini positif, selalu selang-seling. Kapan dia tidak selang-seling? Ketika ada faktor yang sama atau faktornya itu berpangkat genap. Karena dia itu lebih dari sama dengan, lebih dari 0 itu kan 1, 2, 3 itu kan bilangan positif. Maka yang kita arsir adalah bilangan positif. Gitu ya. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 4 sama dengan, atau X lebih dari sama dengan 1. Oke, ini penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi pakai rumus, nah segini aja. Kalau pakai sifat seperti ini. Untuk yang kurang dari nanti sama caranya, sama seperti ini. Mungkin yang diarsir yang negatifnya aja. Kalau kurang dari di sini, jadi nggak berpengaruh dari awal sampai di sini sampai pengujian garis bilangan nggak berpengaruh tandanya. Nanti pengaruhnya tuh saat mengarsir aja tandanya ini. Kalau lebih dari berarti kamu arsir yang positif, kalau dia kurang dari berarti arsir yang negatif, gitu ya. Jadi ada 3 cara, menggunakan definisi, menggunakan rumus, sama menggunakan menggunakan sifat ini ya. Kalian boleh menggunakan cara yang mana saja, yang penting kalian mengerti, yang penting kalian gini, mengerti dari setiap penyelesaian itu bagaimana sih konsepnya gitu ya. Nggak semua cara itu nggak semua cara itu bagus gitu ya. Ada kelemahannya. Contohnya untuk penggunaan rumus ini. Rumus ini ada kelemahannya. Kapan sih ini rumusnya nggak bisa? Jadi rumus ini nggak bisa tuh ketika C-nya itu negatif. Gitu. Ketika C-nya negatif. Misalkan gini. Nilai mutlak 2X tambah 3 kurang dari minus 5 gitu. Ini memakai rumus nggak bisa. Jadi rumus ini syaratnya adalah C-nya ini harus positif. Begitupun juga kalau dia lebih dari 2X tambah 3 lebih dari minus 5 gitu. Terus bagaimana penyelesaiannya kalau dia negatif? Kalau dia negatif itu kalian harus berpikir ya, nilai mutlak itu bilangan positif. Bilangan positif kurang dari bilangan negatif. Mungkin nggak? Bilangan positif, nilai bilangan positif kurang dari negatif. Nggak mungkin kan? Maka untuk yang ini, HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan
kosong atau tidak ada nilai X yang memenuhi. Coba aja ganti dengan 0, pasti dia bilangan positif atau 0, bilangan positif atau 0 di sini. Kurang dari negatif nggak mungkin. Kemudian kalau yang di sini bilangan positif lebih dari negatif, pasti kan? Bilangan positif pasti lebih dari bilangan negatif. 5 pasti lebih dari minus 2. 6 lebih dari minus 100 gitu ya. Bilangan positif pasti lebih dari di bilangan negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah X elemen real. Sorry, pulpennya ini agak macet-macet. X elemen real. Kalau dia lebih dari bilangan negatif. Kalau dia kurang dari bilangan negatif, himpunan kosong. Udah, nggak usah pakai cara yang aneh-aneh lagi. Oke. Tapi kalau pakai definisi atau menggunakan sifat ini, mungkin kalian akan ketemu bahwa jawabannya itu adalah himpunan kosong atau gini, X elemen real ke semua bilangan X. Gitu ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini biar nggak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Terima kasih.